Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, berikut beberapa informasi kegiatan GBI Oikumene selama 1 minggu ke depan. Doa pelayan dan puasa akan diadakan pada hari Sabtu pukul 6 sore bertempat di gereja. Gladi bersih untuk ibadah raya pertama akan diadakan pada hari Sabtu pukul 7 malam, ibadah raya 2 pada hari Minggu pukul setengah 3 sore, dan gladi bersih untuk ibadah raya ketiga akan diadakan pada hari Sabtu pukul 10 pagi. Ibadah raya Minggu diadakan sebanyak 3 kali, yaitu pukul 9 pagi, pukul 5 sore, dan pukul 7 malam. Ibadah raya yang pertama dan kedua akan disertai ibadah anak sekolah minggu. Ibadah-ibadah ini juga dapat disaksikan secara online melalui live YouTube GBI Oikumene. Bagi saudara-saudari yang ingin mendapatkan dukungan doa, silakan menghubungi nomor berikut. Pondok Daud akan diadakan setiap hari Selasa dan Jumat pukul 3 sore bertempat di ruang sekolah minggu. Bagi jemaat Tuhan yang berkerinduan untuk didoakan, silakan mengisi form pokok doa yang telah disiapkan. Mari tetap saling menopang dalam doa-doa kita kepada Tuhan. Bagi saudara-saudari yang membutuhkan layanan konseling, penyerahan anak, dan pernikahan, silakan menghubungi nomor berikut. Baptisan akan diadakan pada minggu terakhir setiap 3 bulan sekali. Bagi saudara sekalian yang membutuhkan layanan baptisan, silakan menghubungi nomor berikut. Persembahan persepuluhan dan persembahan lainnya dapat ditransfer melalui rekening BCA dengan nomor 7993 111 777 atas nama GBI Oikumene. Jangan lupa untuk mencantumkan keterangan untuk setiap persembahan yang diberikan. Perpuluhan yang jemaat Tuhan berikan akan dipergunakan seluruhnya untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini dan akan dilaporkan secara periodik serta terbuka kepada jemaat Tuhan sekalian. Bagi Bapak Ibu jemaat Tuhan dan saudara sekalian yang rindu untuk melayani Tuhan, silakan mengisi formulir dengan cara scan barcode berikut atau menghubungi nomor berikut. Mari memakai waktu dan talenta yang Tuhan beri bagi kemuliaan namanya. Demikian informasi mengenai kegiatan GBI Oikumene selama sepekan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, berikut beberapa informasi kegiatan GBI Oikumene selama 1 minggu ke depan. Doa pelayan dan puasa akan diadakan pada hari Sabtu pukul 6 sore bertempat di gereja. Gladi bersih untuk ibadah raya pertama akan diadakan pada hari Sabtu pukul 7 malam, ibadah raya 2 pada hari Minggu pukul setengah 3 sore, dan gladi bersih untuk ibadah raya ketiga akan diadakan pada hari Sabtu pukul 10 pagi. Ibadah raya Minggu diadakan sebanyak 3 kali, yaitu pukul 9 pagi, pukul 5 sore, dan pukul 7 malam. Ibadah raya yang pertama dan kedua akan disertai ibadah anak sekolah minggu. Ibadah-ibadah ini juga dapat disaksikan secara online melalui live YouTube GBI Oikumene. Bagi saudara-saudari yang ingin mendapatkan dukungan doa, silakan menghubungi nomor berikut. Pondok Daud akan diadakan setiap hari Selasa dan Jumat pukul 3 sore bertempat di ruang sekolah minggu. Bagi jemaat Tuhan yang berkerinduan untuk didoakan, silakan mengisi form pokok doa yang telah disiapkan. Mari tetap saling menopang dalam doa-doa kita kepada Tuhan. Bagi saudara-saudari yang membutuhkan layanan konseling, penyerahan anak, dan pernikahan, silakan menghubungi nomor berikut. Baptisan akan diadakan pada minggu terakhir setiap 3 bulan sekali. Bagi saudara sekalian yang membutuhkan layanan baptisan, silakan menghubungi nomor berikut. Persembahan persepuluhan dan persembahan lainnya dapat ditransfer melalui rekening BCA dengan nomor 7993 111 777 atas nama Go ke depan. Doa pelayan dan puasa akan diadakan pada hari Sabtu pukul 6 sore bertempat di gereja. Gladi bersih untuk ibadah raya pertama akan diadakan pada hari Sabtu pukul 7 malam, ibadah raya 2 pada hari Minggu pukul setengah 3 sore, dan gladi bersih untuk ibadah raya ketiga akan diadakan pada hari Sabtu pukul 10 pagi. Ibadah raya Minggu diadakan sebanyak 3 kali, yaitu pukul 9 pagi, pukul 5 sore, dan pukul 7 malam.
Ibadah raya yang pertama dan kedua akan disertai ibadah anak sekolah minggu. Ibadah-ibadah ini juga dapat disaksikan secara online melalui live YouTube GBI Oikumene. Bagi saudara-saudari yang ingin mendapatkan dukungan doa, silakan menghubungi nomor berikut. Pondok Daud akan diadakan setiap hari Selasa dan Jumat pukul 3 sore bertempat di ruang sekolah minggu. Bagi jemaat Tuhan yang berkerinduan untuk didoakan, silakan mengisi form pokok doa yang telah disiapkan. Mari tetap saling menopang dalam doa-doa kita kepada Tuhan. Bagi saudara-saudari yang membutuhkan layanan konseling, penyerahan anak, dan pernikahan, silakan menghubungi nomor berikut. Baptisan akan diadakan pada minggu terakhir setiap 3 bulan sekali. Bagi saudara sekalian yang membutuhkan layanan baptisan, silakan menghubungi nomor berikut. Persembahan persepuluhan dan persembahan lainnya dapat ditransfer melalui rekening BCA dengan nomor 7993 111 777 atas nama GBI Oikumene. Jangan lupa untuk mencantumkan keterangan untuk setiap persembahan yang diberikan. Perpuluhan yang jemaat Tuhan berikan akan dipergunakan seluruhnya untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini dan akan dilaporkan secara periodik serta terbuka kepada jemaat Tuhan sekalian. Bagi Bapak Ibu jemaat Tuhan dan saudara sekalian yang rindu untuk melayani Tuhan, silakan mengisi formulir dengan cara scan barcode berikut atau menghubungi nomor berikut. Mari memakai waktu dan talenta yang Tuhan beri bagi kemuliaan namanya. Demikian informasi mengenai kegiatan GBI Oikumene selama sepekan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, berikut beberapa informasi kegiatan GBI Oikumene selama 1 minggu ke depan. Doa pelayan dan puasa akan diadakan pada hari Sabtu pukul 6 sore bertempat di gereja. Gladi bersih untuk ibadah raya pertama akan diadakan pada hari Sabtu pukul 7 malam, ibadah raya 2 pada hari Minggu pukul setengah 3 sore, dan gladi bersih untuk ibadah raya ketiga akan diadakan pada hari Sabtu pukul 10 pagi. Ibadah raya Minggu diadakan sebanyak 3 kali, yaitu pukul 9 pagi, pukul 5 sore, dan pukul 7 malam. Ibadah raya yang pertama dan kedua akan disertai ibadah anak sekolah minggu. Ibadah-ibadah ini juga dapat disaksikan secara online melalui live YouTube GBI Oikumene. Bagi saudara-saudari yang ingin mendapatkan dukungan doa, silakan menghubungi nomor berikut. Pondok Daud akan diadakan setiap hari Selasa dan Jumat pukul 3 sore bertempat di ruang sekolah minggu. Bagi jemaat Tuhan yang berkerinduan untuk didoakan, silakan mengisi form pokok doa yang telah disiapkan. Mari tetap saling menopang dalam doa-doa kita kepada Tuhan. Bagi saudara-saudari yang membutuhkan layanan konseling, penyerahan anak, dan pernikahan, silakan menghubungi nomor berikut. Baptisan akan diadakan pada minggu terakhir setiap 3 bulan sekali. Bagi saudara sekalian yang membutuhkan layanan baptisan, silakan menghubungi nomor berikut. Persembahan persepuluhan dan persembahan lainnya dapat ditransfer melalui rekening BCA dengan nomor 7993 111 777 atas nama GBI Oikumene. Jangan lupa untuk mencantumkan keterangan untuk setiap persembahan yang diberikan. Perpuluhan yang jemaat Tuhan berikan akan dipergunakan seluruhnya untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini dan akan dilaporkan secara periodik serta terbuka kepada jemaat Tuhan sekalian. Bagi Bapak Ibu jemaat Tuhan dan saudara sekalian yang rindu untuk melayani Tuhan, silakan mengisi formulir dengan cara scan barcode berikut atau menghubungi nomor berikut. Mari memakai waktu dan talenta yang Tuhan beri bagi kemuliaan namanya. Demikian informasi mengenai kegiatan GBI Oikumene selama sepekan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, berikut beberapa informasi kegiatan GBI Oikumene selama 1 minggu ke depan. Doa pelayan dan puasa akan diadakan pada hari Sabtu pukul 6 sore bertempat di gereja. Gladi bersih untuk ibadah raya pertama akan diadakan pada hari Sabtu pukul 7 malam, ibadah raya 2 pada hari Minggu pukul setengah 3 sore,
dan gladi bersih untuk ibadah raya ketiga akan diadakan pada hari Sabtu pukul 10 pagi. Ibadah raya Minggu diadakan sebanyak 3 kali, yaitu pukul 9 pagi, pukul 5 sore, dan pukul 7 malam. Ibadah raya yang pertama dan kedua akan disertai ibadah anak sekolah minggu. Ibadah-ibadah ini juga dapat disaksikan secara online melalui live YouTube GBI Oikumene. Bagi saudara-saudari yang ingin mendapatkan dukungan doa, silakan menghubungi nomor berikut. Pondok Daud akan diadakan setiap hari Selasa dan Jumat pukul 3 sore bertempat di ruang sekolah minggu. Bagi jemaat Tuhan yang berkerinduan untuk didoakan, silakan mengisi form pokok doa yang telah disiapkan. Mari tetap saling menopang dalam doa-doa kita kepada Tuhan. Bagi saudara-saudari yang membutuhkan layanan konseling, penyerahan anak, dan pernikahan, silakan menghubungi nomor berikut. Baptisan akan diadakan pada minggu terakhir setiap 3 bulan sekali. Bagi saudara sekalian yang membutuhkan layanan baptisan, silakan menghubungi nomor berikut. Persembahan persepuluhan dan persembahan lainnya dapat ditransfer melalui rekening BCA dengan nomor 7993 111 777 atas nama GBI Oikumene. Jangan lupa untuk mencantumkan keterangan untuk setiap persembahan yang diberikan. Perpuluhan yang jemaat Tuhan berikan akan dipergunakan seluruhnya untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini dan akan dilaporkan secara periodik serta terbuka kepada jemaat Tuhan sekalian. Bagi Bapak Ibu jemaat Tuhan dan saudara sekalian yang rindu untuk melayani Tuhan, silakan mengisi formulir dengan cara scan barcode berikut atau menghubungi nomor berikut. Mari memakai waktu dan talenta yang Tuhan beri bagi kemuliaan namanya. Demikian informasi mengenai kegiatan GBI Oikumene selama sepekan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, berikut beberapa informasi kegiatan GBI Oikumene selama 1 minggu ke depan. Doa pelayan dan puasa akan diadakan pada hari Sabtu pukul 6 sore bertempat di gereja. Gladi bersih untuk ibadah raya pertama akan diadakan pada hari Sabtu pukul 7 malam, ibadah raya 2 pada hari Minggu pukul setengah 3 sore, dan gladi bersih untuk ibadah raya ketiga akan diadakan pada hari Sabtu pukul 10 pagi. Ibadah raya Minggu diadakan sebanyak 3 kali, yaitu pukul 9 pagi, pukul 5 sore, dan pukul 7 malam. Ibadah raya yang pertama dan kedua akan disertai ibadah anak sekolah minggu. Ibadah-ibadah ini juga dapat disaksikan secara online melalui live YouTube GBI Oikumene. Bagi saudara-saudari yang ingin mendapatkan dukungan doa, silakan menghubungi nomor berikut. Pondok Daud akan diadakan setiap hari Selasa dan Jumat pukul 3 sore bertempat di ruang sekolah minggu. Bagi jemaat Tuhan yang berkerinduan untuk didoakan, silakan mengisi form pokok doa yang telah disiapkan. Mari tetap saling menopang dalam doa-doa kita kepada Tuhan. Bagi saudara-saudari yang membutuhkan layanan konseling, penyerahan anak, dan pernikahan, silakan menghubungi nomor berikut. Baptisan akan diadakan pada minggu terakhir setiap 3 bulan sekali. Bagi saudara sekalian yang membutuhkan layanan baptisan, silakan menghubungi nomor berikut. Persembahan persepuluhan dan persembahan lainnya dapat ditransfer melalui rekening BCA dengan nomor 7993 111 777 atas nama GBI Oikumene. Jangan lupa untuk mencantumkan keterangan untuk setiap persembahan yang diberikan. Perpuluhan yang jemaat Tuhan berikan akan dipergunakan seluruhnya untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini dan akan dilaporkan secara periodik serta terbuka kepada jemaat Tuhan sekalian. Bagi Bapak Ibu jemaat Tuhan dan saudara sekalian yang rindu untuk melayani Tuhan, silakan mengisi formulir dengan cara scan barcode berikut atau menghubungi nomor berikut. Mari memakai waktu dan talenta yang Tuhan beri bagi kemuliaan namanya. Demikian informasi mengenai kegiatan GBI Oikumene selama sepekan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, berikut beberapa informasi kegiatan GBI Oikumene selama 1 minggu ke depan.
Doa pelayan dan puasa akan diadakan pada hari Sabtu pukul 6 sore bertempat di gereja. Gladi bersih untuk ibadah raya pertama akan diadakan pada hari Sabtu pukul 7 malam, ibadah raya 2 pada hari Minggu pukul setengah 3 sore, dan gladi bersih untuk ibadah raya ketiga akan diadakan pada hari Sabtu pukul 10 pagi. Ibadah raya Minggu diadakan sebanyak 3 kali, yaitu pukul 9 pagi, pukul 5 sore, dan pukul 7 malam. Ibadah raya yang pertama dan kedua akan disertai ibadah anak sekolah minggu. Ibadah-ibadah ini juga dapat disaksikan secara online melalui live YouTube GBI Oikumene. Bagi saudara-saudari yang ingin mendapatkan dukungan doa, silakan menghubungi nomor berikut. Pondok Daud akan diadakan setiap hari Selasa dan Jumat pukul 3 sore bertempat di ruang sekolah minggu. Bagi jemaat Tuhan yang berkerinduan untuk didoakan, silakan mengisi form pokok doa yang telah disiapkan. Mari tetap saling menopang dalam doa-doa kita kepada Tuhan. Bagi saudara-saudari yang membutuhkan layanan konseling, penyerahan anak, dan pernikahan, silakan menghubungi nomor berikut. Baptisan akan diadakan pada minggu terakhir setiap 3 bulan sekali. Bagi saudara sekalian yang membutuhkan layanan baptisan, silakan menghubungi nomor berikut. Persembahan persepuluhan dan persembahan lainnya dapat ditransfer melalui rekening BCA dengan nomor 7993 111 777 atas nama GBI Oikumene. Jangan lupa untuk mencantumkan keterangan untuk setiap persembahan yang diberikan. Perpuluhan yang jemaat Tuhan berikan akan dipergunakan seluruhnya untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini dan akan dilaporkan secara periodik serta terbuka kepada jemaat Tuhan sekalian. Bagi Bapak Ibu jemaat Tuhan dan saudara sekalian yang rindu untuk melayani Tuhan, silakan mengisi formulir dengan cara scan barcode berikut atau menghubungi nomor berikut. Mari memakai waktu dan talenta yang Tuhan beri bagi kemuliaan namanya. Demikian informasi mengenai kegiatan GBI Oikumene selama sepekan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, berikut beberapa informasi kegiatan GBI Oikumene selama 1 minggu ke depan. Doa pelayan dan puasa akan diadakan pada hari Sabtu pukul 6 sore bertempat di gereja. Gladi bersih untuk ibadah raya pertama akan diadakan pada hari Sabtu pukul 7 malam, ibadah raya 2 pada hari Minggu pukul setengah 3 sore, dan gladi bersih untuk ibadah raya ketiga akan diadakan pada hari Sabtu pukul 10 pagi. Ibadah raya Minggu diadakan sebanyak 3 kali, yaitu pukul 9 pagi, pukul 5 sore, dan pukul 7 malam. Ibadah raya yang pertama dan kedua akan disertai ibadah anak sekolah minggu. Ibadah-ibadah ini juga dapat disaksikan secara online melalui live YouTube GBI Oikumene. Bagi saudara-saudari yang ingin mendapatkan dukungan doa, silakan menghubungi nomor berikut. Pondok Daud akan diadakan setiap hari Selasa dan Jumat pukul 3 sore bertempat di ruang sekolah minggu. Bagi jemaat Tuhan yang berkerinduan untuk didoakan, silakan mengisi form pokok doa yang telah disiapkan. Mari tetap saling menopang dalam doa-doa kita kepada Tuhan. Bagi saudara-saudari yang membutuhkan layanan konseling, penyerahan anak, dan pernikahan, silakan menghubungi nomor berikut. Baptisan akan diadakan pada minggu terakhir setiap 3 bulan sekali. Bagi saudara sekalian yang membutuhkan layanan baptisan, silakan menghubungi nomor berikut. Persembahan persepuluhan dan persembahan lainnya dapat ditransfer melalui rekening BCA dengan nomor 7993 111 777 atas nama GBI Oikumene. Jangan lupa untuk mencantumkan keterangan untuk setiap persembahan yang diberikan. Perpuluhan yang jemaat Tuhan berikan akan dipergunakan seluruhnya untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini dan akan dilaporkan secara periodik serta terbuka kepada jemaat Tuhan sekalian. Bagi Bapak Ibu jemaat Tuhan dan saudara sekalian yang rindu untuk melayani Tuhan, silakan mengisi formulir dengan cara scan barcode berikut atau menghubungi nomor berikut. Mari memakai waktu dan talenta yang Tuhan beri bagi kemuliaan namanya. Demikian informasi mengenai kegiatan GBI Oikumene selama sepekan.
Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, berikut beberapa informasi kegiatan GBI Oikumene selama 1 minggu ke depan. Doa pelayan dan puasa akan diadakan pada hari Sabtu pukul 6 sore bertempat di gereja. Gladi bersih untuk ibadah raya pertama akan diadakan pada hari Sabtu pukul 7 malam, ibadah raya 2 pada hari Minggu pukul setengah 3 sore, dan gladi bersih untuk ibadah raya ketiga akan diadakan pada hari Sabtu pukul 10 pagi. Ibadah raya Minggu diadakan sebanyak 3 kali, yaitu pukul 9 pagi, pukul 5 sore, dan pukul 7 malam. Ibadah raya yang pertama dan kedua akan disertai ibadah anak sekolah minggu. Ibadah-ibadah ini juga dapat disaksikan secara online melalui live YouTube GBI Oikumene. Bagi saudara-saudari yang ingin mendapatkan dukungan doa, silakan menghubungi nomor berikut. Pondok Daud akan diadakan setiap hari Selasa dan Jumat pukul 3 sore bertempat di ruang sekolah minggu. Bagi jemaat Tuhan yang berkerinduan untuk didoakan, silakan mengisi form pokok doa yang telah disiapkan. Mari tetap saling menopang dalam doa-doa kita kepada Tuhan. Bagi saudara-saudari yang membutuhkan layanan konseling, penyerahan anak, dan pernikahan, silakan menghubungi nomor berikut. Baptisan akan diadakan pada minggu terakhir setiap 3 bulan sekali. Bagi saudara sekalian yang membutuhkan layanan baptisan, silakan menghubungi nomor berikut. Persembahan persepuluhan dan persembahan lainnya dapat ditransfer melalui rekening BCA dengan nomor 7993 111 777 atas nama GBI Oikumene. Jangan lupa untuk mencantumkan keterangan untuk setiap persembahan yang diberikan. Perpuluhan yang jemaat Tuhan berikan akan dipergunakan seluruhnya untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini dan akan dilaporkan secara periodik serta terbuka kepada jemaat Tuhan sekalian. Bagi Bapak Ibu jemaat Tuhan dan saudara sekalian yang rindu untuk melayani Tuhan, silakan mengisi formulir dengan cara scan barcode berikut atau menghubungi nomor berikut. Siapakah aku ini yang engkau hargai dan cintai? Selalu saat ku pikirkan kebaikanmu, tak pernah ku kekurangan. Saat ku renungkan kesetiaanmu,
Shalom, selamat datang di Gol Sisi. Gol Sisi adalah sebuah gereja komunitas yang tepat untuk belajar, memahami, dan bertumbuh dengan benar dalam Kristus. Gol Sisi berfokus pada pemuridan dengan menanamkan value atau nilai-nilai hidup yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kegiatan pemuridan yang diadakan yaitu Gol Kids, Ground, Playground. Bahwa setiap talenta, bakat, kamu gunakan untuk memuliakan Tuhan loh. Seperti Tuhan Yesus memanggil bertumbuh bersama dalam sebuah komunitas. Dalam Gol Sisi, kita menuai jiwa bagi Tuhan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Saya percaya kita semua bersuka cita malam hari ini, amin. Kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Saya persilakan kita semua bangkit berdiri. Kita akan berdoa. Sore hari ini Tuhan, malam hari ini kami datang mengucap syukur kepada Tuhan buat kebaikan Tuhan dalam hidup kami yang tidak pernah habis-habisnya Tuhan. Malam hari ini kami rindu untuk menghampiri tahta kekudusan Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus Engkau membawa kami masuk dalam hadirat Tuhan. Biar kami yang datang malam hari ini menikmati indahnya hadirat Tuhan di tengah-tengah ibadah kami. Kami mulai ibadah ini Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali jemaat Tuhan. Mari kita bersyukur kepada Tuhan karena penyertaan Tuhan kita bisa berada di penghujung tahun ini. Ada banyak hal yang kita jalani sepanjang tahun ini, tapi kalau kita bisa ada sampai malam hari ini, semua karena anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Yang dulu tak ku mengerti, sekarang kau buat mengerti. Kau singkapkan mataku dengan kasih-Mu yang tak pernah ku pikirkan. Sungguh kau telah sediakan, kau curahkan berkat-Mu limpah dalam hidupku. Syukur hanya bagi-Mu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Syukur hanya bagi-Mu, terima kasih Yesus. Mari berikan tepuk tangan buat Tuhan kita, mengucap syukur dulu. Yang dulu tak ku mengerti, sekarang kau buat mengerti. Kau sikapkan mataku dengan pernah ku pikirkan. Itu yang Tuhan sediakan buat kita. Amin. Kau curahkan berkat-Mu limpah dalam hidup. Sekali lagi dari awal sama-sama. Yang dulu tak ku mengerti, sekarang kau buat. Betapa baiknya Tuhan dalam hidup kita. Kau singkapkan mataku dengan kasih-Mu. Katakan, yang tak pernah ku pikirkan, sungguh kau telah sediakan. Kau curahkan berkat-Mu. Mari sambil angkat tangan, berterima kasih pada Tuhan. Terima kasih Yesus.
ucapan syukur-Mu kepada Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau sangat baik dalam hidup kami. Ku beri syukur hanya bagi-Mu, ya Allahku, ya Tuhanku. Syukur hanya bagi-Mu, terima kasih Yesus. Sekali lagi dengan segenap hati katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Syukur hanya bagi-Mu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus.
perbuatanmu ajaib dalam hidupku. Ku sembah Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Tuhan, Bapa yang setia, Kau Bapa yang tak pernah tinggalkan kami. Haleluya, haleluya. Mari engkau mengucap syukur pada Tuhan. Mari berterima kasih buat kemurahan Tuhan dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau bukan karena Tuhan, kami tidak ada sampai malam hari ini. Kami kuat karena anugerah Tuhan. Terima kasih buat kesempatanmu hari ini Tuhan. Kami bawa ungkapan syukur kami kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Mari dalam hadirat Tuhan kita bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan Yesus. Tidak ada satupun yang dapat kami lakukan untuk membalas kebaikan Tuhan. Kami berterima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan, buat cinta. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari sama-sama. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagi-Mu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Amin. Kami berterima kasih Tuhan. Ku beri syukur hanya bagi-Mu. Terima kasih. Mari sambil angkat tanganmu bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagi-Mu, ya Allahku, ya Tuhanku.
syukur buat kebaikan Tuhan. Dan kami percaya hari ini adalah hari yang terbaik untuk kami meninggikan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus sama-sama kita katakan, amin. Shalom. 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 Saya percaya kita semua penuh kerinduan untuk memuji Tuhan, amin. Berikan salam samping kiri kanan. Katakan, mari kita memuji Tuhan. Haleluya. Hidupku ada di tangan-Mu, Kau beri rancangan yang terindah. Tak hanya yang baik saja yang ku terima, walau tubuhku diremukkan, walau jiwaku tergoyahkan, pujianku takkan terhentikan, Roh-Mu yang memberi penghiburan. Akan ku pikul salibmu, cukuplah kasih setiamu, ku bertahan Kau buatku dan imanku. Sama-sama. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur.
bisa melalui hari ini bersama dengan Tuhan. Amin. Haleluya. Mari tepuk tangan sama-sama di atas kepalamu. Tak pernah kami ragu Tuhan. Kesetiaan-Mu pegang hidup kami. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari persiapkan hati kita, fokus dan konsentrasi kita tertuju kepada Tuhan.
sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Jemaat Tuhan saja katakan apapun yang terjadi. Mari sama-sama. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Pujian ini mengatakan, Kau berfirman dan sembuhkanku. Mungkin badan kita kelihatannya sehat, tetapi mari kita cek kerohanian kita hari-hari ini. Dalam kebenaran firman Tuhan yang akan kita dengar, di sana ada jalan-jalannya Tuhan dalam kehidupan kita. Ada petunjuk-petunjuk Tuhan. Apapun yang kita hadapi hari-hari ini, jangan pernah ragukan kuasa Tuhan. Jangan pernah ragukan kasih Tuhan dalam hidup kita. Mari persiapkan hatimu, persiapkan tanah hati yang paling subur untuk ditaburi benih firman Tuhan. Biar firman Tuhan itu bertumbuh, bahkan bisa berbuah dalam kehidupan kita. Saya rindu jemaat Tuhan sekali lagi menyanyikan lagu ini, apapun yang terjadi dalam hidupku. Apapun yang terjadi, si jemaat Tuhan katakan. Amin. Baharui kami Tuhan. Perbaiki kelakuan kami dengan firman Tuhan. Amin, amin. Yesus, ku percaya. Mari sambil bangkit berdiri katakan, Kau berfirman. Dan sembuhkanku. Kau
Kami percaya di dalam firman-Mu ada jawaban, ada kelepasan dan ada jalan keluar Tuhan. Oleh karena itu malam hari ini kami mau siapkan hati kami mau buka hati kami dan kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kami mau fokus mendengarkan firman Tuhan karena dengan firman-Mu lah kami bisa ada sampai saat ini Tuhan. Urapi hamba-Mu yang akan memberitakan firman Tuhan. Biar apa yang keluar dari mulut lidah hamba-Mu adalah isi hati-Mu. Kami serahkan pemberitaan firman ini hanya dalam satu nama. Nama Tuhan Yesus Kristus yang siap mendengarkan firman Tuhan. Sama-sama katakan, amin. Baik, silakan duduk. Ya, shalom. Masih keras lagi, shalom. Ya, senang sekali ya di minggu terakhir ini minggu terakhir di tahun 2024. Dan saya senang sekali kalau kita semua ada di tempat ini di minggu terakhir kita memilih untuk datang ke gereja untuk dengarkan firman Tuhan. Yang setuju katakan amin. Harusnya kita patut bersyukur ya karena di penghujung tahun 2024 ini kita bisa ada sebagaimana ada karena kasih karunia Tuhan. Nah, sebelum kita masuk ke dalam pembahasan kita, bagaimana kita mau menatap hari esok, ada di sini mungkin kita lupa kalau kita harus bersyukur sama Tuhan. Amin. Kita lupa mungkin. Atau mungkin ada di tempat ini yang ngomong, Kak, keadaan saya tahun 2024 tidak baik-baik saja. Saya seperti kapal yang dihantam ombak, kena karang, sudah mau tenggelam kakak. Saya mau kasih tahu untuk kau belum tenggelam. Tahu kenapa belum tenggelam? Karena sebenarnya kasih karunia Tuhan yang menopang kehidupan kita. Itu karena Tuhan, makanya engkau gak habis. Ya, makanya sebelum kita masuk khotbah, kita nyanyikan sebuah lagu. Ku ada sebab anugerah-Mu. Kita nyanyi yuk. Ku ada karena kasih-Mu, karena kasih-Mu. Sama-sama katakan, Tuhan Yesus, ku berterima kasih. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Sama-sama katakan, ku ada. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu. Ngomong, Tuhan Yesus, kami berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Sama-sama ngomong terima kasih sama Tuhan. Terima kasih Yesus. Katakan terima kasih. Amin. Terima kasih. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Hari ini kau ada di tempat ini, kau boleh cek malam hari ini. Masih punya telinga? Masih bisa pakai baju? Masih bisa makan dengan tenang? Ya, di tengah segala persoalan kita masih bisa hidup, kita masih bisa bernafas, kita masih bisa datang ke tempat ini. Itu karena kasih karunia Tuhan. Makanya kita gak boleh lupa terus bersyukur sama Tuhan. Di minggu terakhir ini, ayo saya mau ngajak sama-sama sebelum kita menatap hari esok. Coba lihat refleksi ke belakang. Lihat di belakang kita apa yang sudah Tuhan lakukan. Mungkin kita gak ngerti apa yang Tuhan sudah lakukan, tapi lihat keadaanmu sekarang. Tuhan sudah lakukan banyak buat hidupmu. Makanya ayo sambil angkat tangan kita ngomong yuk. Terima kasih Yesus. Ngomong terima kasih. Terima kasih. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Katakan terima kasih. Terima kasih
Tuhan saja, katakan terima kasih. Amin. Terima kasih. Hanya anugerah-Mu buat hidupku. Ku kan memuji-Mu. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan, amin. Selama hanya anugerah-Mu, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Tanda betul terima kasih. Amin. 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 Mungkin kadang-kala kita nggak berterima kasih buat keadaan kita, tapi kita bisa berterima kasih buat kedua orang tua kita yang Tuhan sudah pelihara. Kita bisa berterima kasih kalau Tuhan sudah pelihara adik-adik kita. Kita mau berterima kasih buat hubungan yang baik dengan teman-teman kita. Tidak ada alasan kita untuk tidak berterima kasih kepada Tuhan. Amin. Kalau engkau bingung, Kak, keadaan saya nggak enak, keadaan saya nggak baik, saya mau kasih tahu lebih banyak yang Tuhan lakukan untuk kita ketimbang yang kita lakukan untuk Tuhan. Makanya nggak ada alasan sama sekali kalau kita nggak berterima kasih. Yang setuju katakan amin. Nah, oke, baik. Kita akan mulai belajar firman Tuhan malam hari ini, ya, bersamaan dengan kita mulai mempersiapkan diri masuk di tahun 2025. Puji Tuhan, kita akan berbicara bagaimana kita bisa menatap masa depan. Yang mau katakan amin. Ya, mari kita buka sama-sama di dalam Yeremia 29 ayat 10 sampai dengan yang ke-14. Yeremia 29 ayat yang ke-10 sampai dengan yang ke-14. Nah, saya akan membacakan ayat yang ganjil. Ada ibu sekalian, Bapak Ibu Saudara sekalian membacakan ayat yang saya akan yang genap, Bapak Ibu Saudara sekalian ayat yang ganjil, nanti ayat yang ke-14 kita akan bersama-sama. Nah, saya jemput semuanya untuk bangkit berdiri, kita sama-sama membaca Yeremia 29 ayat 10 sampai dengan yang ke-14. Saya akan membaca ayat yang genap, ada ibu sekalian ayat yang ganjil, dan begitu sampai 14 kita akan membaca bersama-sama. Yang mengerti katakan yes. Sebab beginilah firman Tuhan, apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu. Aku akan menepati janjiku itu kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. 11. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Sama-sama. Aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan, dan aku akan memulihkan keadaanmu dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa dan dari segala tempat kemana kamu telah kucerai beraikan. Demikianlah firman Tuhan, dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat yang dari mana aku telah membuang kamu. Amin. Silakan duduk. Berbahagialah orang yang membaca, mendengar, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan. Nah, dari pembacaan kita akan ada 3 hal yang akan saya bagikan malam hari ini untuk kita semua. Beberapa di antaranya adalah hal yang praktis yang dapat kita lakukan. Dan saya ingin kita semua belajar malam hari ini. Saya yakin dan percaya Tuhan akan berbicara dari pribadi demi pribadi malam hari ini. Dalam kita menyongsong hari esok, dalam kita menatap hari esok. Nah, yang pertama ada 3 hal. Yang pertama yang saya bagikan. Yang pertama adalah berhati-hati terhadap nubuatan atau harapan-harapan yang palsu. Nah, dari ayat yang kita baca, perhatikan baik-baik. Harapan yang palsu, janji-janji yang palsu itu muncul karena ada nubuatan yang palsu. Yang setuju katakan amin. Karena nubuat palsu itu selalu menghasilkan harapan-harapan yang
palsu. Jadi jangan kira hanya uang palsu yang beredar sekarang ini ya. Ada janji-janji palsu. Lihat samping kiri kananmu yang bawa pasangan, bukan jika itu pemberi janji palsu kah? Nah, gitu ya. Iya, bukan jika kah? Hah? Gitu ya. Saya harap nggak ada pemberi janji palsu di sini. Gitu. Ya. Jadi perhatikan di ayat ke-29 dia katakan begini. Kalau kita mau baca di ayat yang ke-10 maka kita harus belajar di ayat yang ke-9. Di ayat ke-9 dia ngomong begini. Sebab mereka bernubuat palsu kepadamu demi namaku. Aku tidak mengutus mereka, demikianlah firman Tuhan. Baru kemudian di ayat ke-10 dikatakan, sebab beginilah firman Tuhan, apabila telah genap. Nah itu, kenapa Tuhan tiba-tiba mengatakan berfirmanlah Tuhan mengenai 70 tahun? Karena itu tadi. Ya. Karena itu tadi, ada kecenderungan kita untuk tidak mengetahui yang mana nubuat palsu yang masih. Tunggu sebentar ya, saya kayaknya enggak connect ya. Sebentar. Bisa OBS-nya? Tunggu dulu. Sorry. Ya, harusnya sudah muncul ya. Sudah? Oke, ya. Ya. Perhatikan kata di ayat yang ke-9, sebab mereka bernubuat palsu. Nah kalau kita mengerti kenapa Tuhan ngomong sebab beginilah firman Tuhan, karena ternyata di zaman itu, waktu itu, ada yang bernama Nabi Hanaya bin Azur. Nah saya sedikit cerita ke belakang di ayat ke-28, nanti silakan baca di ayat yang di pasal 28, ya, sama di pasal yang selanjutnya. Kalau kita melihat sebenarnya apa yang terjadi waktu itu. Nah saya sedikit cerita, yang terjadi waktu itu adalah bangsa Yehuda, waktu itu kan kerajaan Israel sudah terpecah menjadi dua. Ada kerajaan utara yaitu kerajaan Israel, lalu kemudian ada kerajaan Yehuda. Nah ini di zaman yang ini berbicara tentang kerajaan Yehuda. Nah yang terjadi waktu itu adalah Yehuda diserang oleh negara Babel. Lalu kemudian mereka kalah, kemudian dibuang ke Babilonia. Termasuk ibu surinya, termasuk perkakas-perkakas rumah Tuhan sudah dibawa pergi ke Babilonia. Kemudian warganya yang ada di situ, bangsa Yehuda, kemudian diasingkan atau dibuang ke Babilonia, ke Babel. Ya. Nah, waktu zaman itu mereka awal-awal dibuang, ada seorang nabi namanya Hanaya bin Azur. Nah, apa ini Hanaya bin Azur? Dia bikin apa? Ternyata dia bernubuat palsu. Dia ngomong sama orang-orang bahwa nanti kamu akan dibuang itu cukup 2 tahun saja. Makanya nanti kalau di ayat Yeremia 28 ayat yang ketiga dia ngomong gini. Dalam 2 tahun ini aku akan mengembalikan ke tempat ini segala perkakas rumah Tuhan yang telah diambil dari tempat ini oleh Nebukadnezar. Jadi dia bernubuat bahwa pembuangan bangsa Israel itu hanya berlangsung 2 tahun. Sementara menurut Yeremia yang betul-betul memang dia dari suara Tuhan. Yeremia mengatakan bahwa nanti bangsa Yehuda dibuang selama 70 tahun. Nah ada perbedaan di sini. Nah inilah yang kemudian Yeremia tegur Hanaya. Hanaya, kamu bernubuat palsu. Kamu telah membuat orang Israel, bangsa Yehuda mempercayai dusta. Maka di tahun ini engkau akan mati. Dan betul dari cerita yang kita baca nanti Hanaya mati di tahun yang sama di mana dia bernubuat dengan nubuatan palsu. Nah kalau kita melihat apa yang terjadi saat itu, bukankah hari-hari ini terjadi juga demikian? Apalagi kalau sudah menjelang akhir-akhir tahun. Akhir-akhir tahun banyak orang mulai meramal apa yang akan terjadi tahun 2025. Ramalannya kalau contoh misalkan teman-teman kita, saudara-saudara kita orang Tionghoa, dia akan mulai keluar yang namanya sio. Nah, menurut informasi, sio yang berjaya adalah ular kayu tahun depan. Ya, saya nggak tahu kenapa nggak ada ular sawah. Itu ya, songkolo ular sawah, enggak ya. Itu ya namanya. Itu ya. Saya browsing. Terus dikatakan di sana bahwa 3 sio yang akan beruntung, sio naga, ayam dan kelinci. Yang bukan dan yang nggak beruntung itu sio ular dan babi. Saya bertanya-tanya, bukankah babi tidak selalu beruntung di saat Natal dan Tahun Baru?
Karena dia selalu dikejar. Ya, saya rasa ramalannya juga salah kalau mengenai shio babi. Dia shio babi, belum lagi nanti kita masuk di bulan Januari, Februari, ada lagi Imlek. Wah, sudah tidak beruntung lagi dia itu shio babi. Ya. Ada banyak ramalan, belum lagi kalau kita melihat bintang. Tahu perbintangan? Kalau kita ngomong Aries, Libra, Aries boy, Libra girl, dan lain sebagainya. Kita pasti sering kalau kita mau jujur-jujur, kadang-kadang kita ngintip-ngintip. Saya ini Aries gitu kan, sudah kelihatan ya. Keras kepalanya seperti apa, karena dilambangkan dengan ini. Itu salah, nggak ada hubungannya. Gitu ya. Keras kepala aja, nggak ada hubungannya dengan bentuk, karena Aries itu jadi kambing, sering menanduk kan begitu. Enggak ada hubungannya. Gitu ya. Jadi sering kali kita melihat itu, yang sering ngelihat katakan amin. Oh jangan, ada yang lihat, dipercaya lagi. Aduh, jangan. Ya, itu adalah nubuatan-nubuatan, ramalan-ramalan yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Dan saat-saat ini semenjak kita memasuki menyongsong tahun 2025, itu muncul. Ya. Dan banyak anak Tuhan yang mohon maaf, ngintip-ngintip sikit. Karena dulu dia berkata-kata, Tuhan tahun ini saya selalu berfoto Natal sendirian. Bisakah tahun depan? Menurut ramalan, shio saya itu apa gitu ya, zodiak saya Aries, boleh enggak saya berfoto berdua di pohon Natal itu, di GBI Oikumene, asik. Nanti tolong dimatikan ya cepat, biar enggak ada yang foto. Ya. Ada banyak seperti itu. Berapa banyak kita yang kemudian melihat-lihat itu, kemudian mulai sedikit-sedikit mempercayai. Nah ini kalau modelnya di luar kekristenan kita mudah, begitu dikasih tahu, wah kita enggak akan lihat lagi. Tapi bagaimana seandainya nubuatan itu dari seorang yang juga agama Kristen, yang mengaku seorang nabi. Di akhir-akhir tahun ini, itu banyak sekali orang yang mulai cari pendeta yang karunianya nabi. Betul apa betul? Oh cari pendeta yang bisa ramalkan kita ini, tahun depan kita sudah punya jodoh atau tidak. Tahun depan ini kita dapat jodoh di mana? Ya di gereja kah, di diskotik kah? Atau coba ciri-cirinya, coba tanya sama pendeta. Pak pendeta itu kira-kira tahun depan kita dapat jodoh di bulan berapakah? Yang ciri-cirinya apakah? Apa ciri-cirinya ada tai lalat? Ya kalau tai lalatnya di muka, kalau tai lalatnya di punggung mana kita bisa tahu? Nggak mungkin kita bisa minta tolong buka dulu punggungmu. Ya kan kalau nggak kena gampar kena tampeleng. Kan begitu. Coba perhatikan. Sekarang lagi laku seperti itu. Ada lagi pelajaran untuk karunia nabi. Wah karunia nabi diles-leskan. Ada banyak seperti itu. Ya. Apalagi kalau misalkan jomblo, wah minta jodoh sama Pak Pendeta. Lama-lama pendetanya jadi dukun, dukunnya jadi pendeta. Itu ya, sudah baku tukar-tukar posisinya. Itu banyak sekali yang seperti itu. Nah ini yang terjadi juga di zaman itu. Terjadi juga hari-hari ini. Nah saya mau kasih tahu kita semua pagi hari ini. Malam hari ini. Hati-hati, kita harus mulai waspada terhadap nubuatan-nubuatan palsu. Saya mau kasih tahu malam hari ini, saya tidak anti dengan yang namanya karunia nabi. Dan saya percaya sampai detik ini, orang Tuhan itu masih ngomong, melatih orang-orang tertentu yang mempunyai karunia nabi. Karena Hanaya itu juga seorang nabi. Ya, Hanaya diceritakan nabi Tuhan, namanya Hanaya bin Azur. Itu juga seorang nabi. Ya. Nah permasalahannya adalah seringkali kita harus tahu pasti bahwa nubuat palsu yang menghasilkan janji-janji palsu itu selalu akan muncul. Kita nggak usah identifikasi, kita nggak usah membuat pasukan khusus untuk membasmi nabi-nabi palsu. Kita nggak usah, itu pasti akan muncul. Ya, jadi permasalahannya seringkali adalah kita lebih suka nubuatan yang palsu yang menyenangkan hati ketimbang nubuatan asli yang tidak menyenangkan hati. Perhatikan, di dalam Matius 24 ayat 11 banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan semua orang. Jadi kemunculan nubuatan-nubuatan palsu itu sudah pasti. Yang jadi masalah adalah bagaimana respon kita terhadap sebuah nubuatan. Nah ini yang jadi masalah kadang-kadang. Saya kalau membayangkan kalau kita waktu itu menjadi bangsa Yehuda, lalu kemudian kita diperhadapkan, ada dua pendeta di sini di depan berdiri. Pendeta yang satu ngomong, engkau dalam 2 tahun lagi akan jadi sultan.
Pendeta yang satunya ngomong, enggak, 70 tahun lagi baru kau jadi sultan. Kira-kira aminkan yang mana? Yang dua tahun. Karena memang kita lebih sering mendengar. Nah, kalau kita kemudian coba kita jadi orang orang Yehuda. Waktu di zamannya Hanaya dan Yeremia. Saya yakin dan percaya kita lebih percaya sama Hanaya. Yang ngomong 2 tahun. Padahal Tuhan ngomong 70 tahun. Karena seringkali kita lebih senang ya, menerima nubuatan yang menyenangkan hati kita. Ketimbang yang berupa teguran atau berupa yang bikin menderita kita. Padahal di dalam penderitaan ada pendidikan Tuhan. Seringkali kita seperti itu. Maka yang masalah itu tadi saya katakan. Kita ini lebih suka nubuatan yang menyenangkan hati. Ya. Coba Mi kalau baca horoskop itu. Yang Libra atau apa Capricorn gitu ya. Coba kalau baca. Kalau jelek pasti bilang saya tolak dalam nama Tuhan Yesus. Tapi kalau bagus boleh juga. Tambah dibaca lagi di bawahnya. Jodoh, karir, kuliah, apalah semuanya. Coba kalau jelek langsung tolak dalam nama Tuhan Yesus. Katanya Kaisra tidak boleh lihat begini. Tapi kalau bagus dia baca terus sampai ke bawah. Diamin-aminkan lagi. Itu karena kita lebih suka mendengarkan apa yang menarik buat telinga kita. Maka dari itu saya punya tanggung jawab untuk kita semua. Untuk mengajarkan bagaimana kita bisa mengidentifikasi, bisa mengenal yang mana nubuatan asli, yang mana nubuatan palsu. Nah, ada hal praktis yang akan saya jelaskan. Bagaimana kalau muncul nubuatan, apapun itu, mau nubuatan yang baik atau yang palsu, apapun itu kita bisa identifikasi. Nah, perhatikan. Saya melihat seringkali orang Kristen kalau nubuatannya baik kita langsung mengaminkan. Kalau nubuatannya jahat kita tolak dalam nama Tuhan Yesus. Padahal sebenarnya kedua nubuatan itu harus sama-sama diuji. Yang setuju katakan amin. Mau nubuatan baik, mau nubuatan jahat semuanya harus diuji. Nah, bagaimana caranya menguji? Yang pertama, di dalam 1 Yohanes 4 ayat 1 sampai yang kedua gitu ya dijelaskan begini. Saya pakai terjemahan sederhana Indonesia versi yang ketiga dia ngomong begini. Saudari-saudari yang saya kasihi, janganlah cepat percaya kepada seseorang yang mengaku bahwa ajaran atau nubuatannya berasal dari Roh Kudus. Ingat, di sini nggak ngomong nubuatannya bagus atau jelek. Yang pasti jangan cepat percaya kalau ada nubuatan yang mengaku dari Roh Kudus. Perhatikan yang harus dilakukan. Kalian harus terlebih dahulu menguji ajarannya atau nubuatannya untuk mengetahui apakah memang dari Roh Allah atau roh lain. Karena di dunia ini sudah banyak guru dan nabi palsu. Yang kedua, perhatikan, ini salah satu caranya. Inilah salah satu cara, mati, tolong baterainya, boleh? Nah, inilah salah satu cara untuk menguji apakah di dalam diri seseorang ada Roh Allah. Kalau orang itu mengaku, saya percaya bahwa Yesus Kristus yang sudah datang dari Allah ke dunia ini sebagai manusia dengan tubuh biasa, berarti di dalam dirinya ada Roh Allah. Namun bila dia tidak mengaku seperti itu, kalau dia tidak mengaku seperti itu, berarti dia dipengaruhi oleh roh lain yang tidak berasal dari Allah. Orang itu adalah utusan antikristus. Kalian sudah tahu bahwa antikristus sedang datang di dunia dan sekarang sudah ada di dalam dunia. Nah, nanti saya akan perlihatkan apa maksud dari ayat ini. Jadi kalau ada muncul nubuatan, jangan langsung percaya, jangan langsung diaminkan. Tapi apa yang harus kita lakukan? Uji dahulu. Nah, bagaimana cara kita menguji? Nah, kita akan belajar sama-sama malam hari ini. Kita tunggu muncul ya, karena ini harus saya jelaskan. Gitu ya. Nah, perhatikan ini. Perhatikan kata saya percaya bahwa Yesus adalah Kristus yang sudah datang dari Allah ke dunia ini sebagai manusia dengan tubuh biasa. Untuk orang mengakui bahwa Yesus itu datang dari Allah, maka dia harus belajar mengenal pribadi Yesus dan mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Ya, karena tadi frasa yang tadi itu berbicara mengenai apa? Berbicara mengenai pengenalan. Frasa yang ini saya percaya bahwa Yesus itu berbicara mengenai pengenalan akan Tuhan.
Nah kalau kita tidak mengenal Tuhan secara dalam, kita tidak mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, maka kita akan mudah disesatkan. Yang mengerti katakan amin. Ya. Oleh karena itu mulai saat ini belajar mengenal. Ya. Belajar kalau orang mengakui bahwa Yesus datang dari Allah, maka dia pasti kenal pribadi Yesus. Dan dia mengalami perjumpaan secara pribadi. Nah kita bersyukur, adik-adikku sekalian. Kita bersyukur bahwa Tuhan memberikan penolong yang lain. Siapa itu? Roh Kudus. Untuk masuk di dalam hidup kita. Untuk masuk di dalam hati kita. Ya. Roh Kudus yang dalam hati kita. Dia akan menuntun kita untuk mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Yesus. Roh Kudus juga yang sama akan menolong kita. Untuk mengenal Tuhan melalui pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Kedua hal ini kalau kita lakukan. Plus ada Roh Kudus yang Tuhan berikan kepadamu. Engkau akan kenal Tuhan lebih dalam. Pada saat engkau kenal lebih dalam. Engkau kenal pribadinya. Saya mau kasih tahu. Engkau gak akan mudah disesatkan. Orang mau bernubuat apapun. Mau baik mau buruk. Engkau akan tahu ini dari Tuhan atau tidak dari Tuhan. Nah permasalahannya apakah kita sudah cukup mengenal Tuhan. Ya. Tuhan mau kita tidak hanya belajar melalui Alkitab. Tetapi kita juga mengalami perjumpaan. Nah kedua hal ini ya kita akan semakin peka terhadap apa yang Roh Kudus nyatakan. Nah kalau kita punya kedua hal ini ditambah dengan Roh Kudus, engkau akan peka. Yang kedua, cara kita menguji nubuatan palsu atau tidak. Kalau kita ada yang di sini yang suka mengoleksi tas Louis Vuitton atau apa gitu ya. Kita akan tahu barang asli, barang palsu kalau kita sudah pernah pegang aslinya. Betul apa betul? Ya, kalau kita sudah pernah pegang barang asli, maka begitu kita pegang barang palsu, kita akan bisa tahu, oh ini barangnya palsu. Makanya untuk mengetahui yang palsu, kita harus kenal yang aslinya. Dan bagaimana cara kenal yang aslinya? Untuk mengetahui kita harus merasakan apa itu nubuatan Tuhan. Apa itu bagaimana kita bisa terserap dalam janji-janji Tuhan. Ya. Nah bagaimana kita bisa tahu janji Tuhan yang asli? Perhatikan ayat ini. 1 Timotius 4 ayat 7-8 dia ngomong begini. Tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua. Dikatakan sama-sama yang warna kuning. 3, 2, 1. Latihlah dirimu beribadah. Kenapa ayat 8 dikasih tahu penyebabnya? Latihan badani terbatas gunanya. Tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Karena apa? Mengandung janji. Saya sudah mengatakan tadi, janji lahir, janji adalah nubuatan. Nubuatan menghasilkan harapan. Nah kalau kita mau tahu janji-janji Tuhan, kita harus ngalamin. Dan kita bisa ngalamin itu kalau kita melatih diri kita beribadah. Yang mengerti katakan amin. Kalau engkau melatih dirimu beribadah, saya mau kasih tahu engkau akan mengalami janji Tuhan. Jadi bisa tahu, oh seperti ini janji Tuhan. Oh seperti ini nubuatan dari Tuhan. Oh seperti ini jawaban dari Tuhan. Kamu tahu yang asli melalui beribadah. Nah kalau kita sudah tahu yang asli, maka dengan mudah kita bisa tahu apa yang palsu. Makanya dikatakan ibadah itu mengandung janji. Salah satu pengertian dari ibadah itu mengandung janji adalah semakin kita melatih diri kita beribadah, maka semakin kita bisa melihat, mengenal, merasakan janji-janji Tuhan yang asli. Nah kalau kita tidak pernah pergi ibadah, lalu kemudian ketemu sama pendeta yang suka bernubuat, kita main amin-aminkan saja. Padahal itu bukan dari Tuhan. Begitu itu enggak terjadi, apa yang terjadi dengan kita? Kecewa sama Tuhan. Yang salah siapa? Yang salah kita sendiri karena cepat percaya. Makanya dengar baik-baik. Jangan cepat percaya dengan nubuatan-nubuatan. Meskipun itu, mohon maaf, itu nubuatan yang baik. Kecuali memang firman Tuhan menyatakan demikian. Ya. Saya mau kasih tahu, kuncinya adalah melatih diri untuk beribadah. Yang setuju katakan amin. Lihat kiri kanannya ngomong, latih diri untuk beribadah. Latih diri untuk beribadah. Ya. Melatih diri itu maksudnya begini, melatih diri beribadah itu secara sengaja, secara benar-benar, secara apapun yang terjadi, meskipun engkau lagi bad mood, meskipun engkau lagi mager, kalau namanya melatih diri artinya memaksakan diri untuk pergi beribadah.
Engkau yang gak suka mut-mutan, kalau ke gereja itu tergantung moodnya. Kalau mood lagi gak enak gak ke gereja, kalau mood lagi enak baru ke gereja. Itu namanya bukan melatih diri. Melatih diri atau yang memaksa diri kita, memaksa kedagian kita. Engkau yang suka mager, apalagi di belakangan ini kalau hujan-hujan paling enak itu di balik selimut, betul atau betul? Sudah jamnya segitu, aduh malas sekali pergi ke gereja. Enggak, disitulah ayat ini berlaku. Latih dirimu untuk pergi beribadah. Dengan sengaja. Kalau dagingmu bilang tidak, paksa dagingmu itu untuk kemudian melangkah dan pergi beribadah. Yang ngerti katakan amin. Ya. Dengan kau beribadah, dengan kita beribadah bersama-sama seperti ini, lama-lama kelamaan kau akan tahu, oh ini janji Tuhan. Ini saya bisa ngalamin, ini saya nggak ngalamin. Ini bukan janji Tuhan. Tapi kalau kita nggak pernah memaksakan diri kita beribadah, kita akan mudah disesatkan. Kita akan mudah dikasih janji-janji palsu. Ingat, janji palsu berujung kepada kekecewaan. Yang ngerti katakan amin. Yang kedua, kalau kita tadi harus berhati-hati terhadap nubuatan dan janji-janji palsu. Yang kedua, tetap hidup memberi dampak. Nah, kalau kita berhasil mengidentifikasi janji Tuhan, saya selalu mengatakan janji itu berarti belum terjadi. Saat mulai janji sampai janji itu digenapi, ada namanya ruang tunggu atau masa tunggu buat kita semua. Nah, apa yang harus kita lakukan masa tunggu? Saya sudah pernah mengajarkan. Yang berikutnya, selain itu, apa yang harus kita lakukan? Kita harus hidup memberi dampak. Yang mengerti katakan yes. Apa itu menghidup memberi dampak? Kita lihat di dalam Yeremia 29 ayat 11 dikatakan begini. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Nah, dengarkan baik-baik, kalau Tuhan sudah berjanji bahwa rancangannya adalah rancangan damai sejahtera, artinya kita harus mengusahakan kemana kita pergi untuk juga mengusahakan damai sejahtera. Makanya nanti di ayat yang ketujuhnya dikatakan begini, usahakanlah kesejahteraan kota kemana aku buang dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Dengar baik-baik, dalam masa tunggu itu engkau hidup harus memberi dampak, yaitu apa? Mendoakan dan mengusahakan kesejahteraan kota dimanapun engkau ditempatkan. Nah, seringkali kita berdiam diri nih, padahal maunya Tuhan adalah kita mengusahakan. Ya. Makanya dengar baik-baik. Kalau Tuhan sudah berjanji, rancangannya damai sejahtera, engkau sudah dapat itu, engkau sudah dapat janji Tuhan. Maka berikutnya adalah engkau harus hidup memberi dampak buat sekelilingmu. Yang mengerti katakan amin. Engkau harus hidup mengusahakan kesejahteraan di mana engkau buang. Terkadang kita tuh mikirnya terlalu besar. Kak, saya ini baru mahasiswa. Bagaimana cara saya mengusahakan damai sejahtera di mana saya ditempatkan? Saya tidak punya yayasan, saya tidak bisa bagi-bagi sembako. Saya nggak bisa apa? Saya nggak bisa berbuat sesuatu yang besar. Ya. Saya mau kasih tahu, segala sesuatu mengusahakan kesejahteraan bisa dimulai dari hal-hal yang kecil. Nah, perhatikan ayat yang kelima dari Yeremia 29 ayat yang kelima. Dikatakan begini, setelah kita mengusahakan, katakan apa? Dirikanlah rumah untuk kamu diami. Terus yang kedua, buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya. Rumah itu berbicara tentang keluargamu. Yang setuju katakan amin. Kalau kita mau mengusahakan kesejahteraan kota, kita bisa mulai dari entitas terkecil di dalam kota. Apa itu? Keluarga. Tidak peduli apakah statusmu anak, statusmu suami, statusmu istri, statusmu anak titip. Dititipin sama tantenya, sama omnya kan begitu. Apapun itu engkau harus mengusahakan dimulai dari keluargamu. Nah, coba bayangkan seandainya kita ada yang tinggal di sini sama orang tuanya? Ada? Coba bayangkan kalau kamu mau pergi kuliah, mau ujian, berantem sama mamamu atau sama papamu. Kira-kira ujian bisa konsentrasi atau tidak? Halo? Nggak bisa. Makanya kita di dalam keluarga harus damai sejahtera, usahakan. Kalau memang bisa mengalah sama orang tua kita mengalah. Kalau kita memang bisa menerima pengertian yang lebih atau memiliki pengertian yang lebih, lakukan itu. Apalagi kalau sama orang tua. Ya, kalau sama orang tua kita harus memberikan hormat yang lebih. Yang mengerti katakan amin. Supaya apa? Tercipta damai sejahtera di dalam keluarga kita. Entah itu statusmu sebagai apapun juga. Usahakan itu. Kalau kita usahakan itu,
hidupmu akan maksimal, hidupmu akan berdampak, hidupmu akan mulai memberikan buah kepada orang lain. Yang kedua, kalau kita berbicara tentang kebun, perhatikan, setelah rumah dia ngomong kebun. Kebun itu berbicara tentang area di luar rumah, tetapi tetap dalam skup yang kecil. Ya, artinya kita bisa mulai dari hal-hal sederhana saat kita keluar rumah, saat kita bergaul dengan lingkungan sekitar kita. Kita bisa mulai dengan hal yang paling simpel, saya mau kasih tahu. Dengan cara kita berpakaian. Halo, akhir-akhir ini yang wanita-wanita berpakaian. Terbuka atas, terbuka bawah, buka-bukaan, tidak sopan. Anda tahu tidak kalau wanita-wanita berpakaian terbuka itu, Anda tidak mendatangkan damai sejahtera untuk para lelaki. Dan lelaki yang punya istri, tidak damai sejahtera juga istrinya. Ya. Dan bagi lelaki yang sudah punya pacar, tidak damai sejahtera itu dong pacarnya. Kalau dilihat kok berpakaian terbuka. Oh apalagi kalau pergi ke gereja. Ya. Dengar baik-baik, kita bisa mendatangkan damai sejahtera dari cara kita berpakaian. Saya mau kasih tahu, berapa kali kita mandi sehari itu bisa juga mendatangkan damai sejahtera. Halo? Kalau kau mandi 1 kali 1 hari, 2 hari 1 kali mandi, ya bau badanmu kodong. Tidak mendatangkan damai sejahtera. Rajin mandi, yang setuju katakan amin. Supaya bau badan itu hilang. Rajin mandi. Coba lihat, soal kiri kanannya bilang, rajin kau mandi bro. Loh, kalau kita, suatu kali saya pernah bertugas di Tanjung Perak. Waktu saya tugas di Tanjung Perak, bos saya suka sekali dia koleksi parfum. Dan saya tanya, kenapa sih suka sekali parfum, pakai parfum. Memang dia kalau jalan itu semerbak sekali wanginya. Tapi memang wanginya wangi-wangi parfum mahal. Terus dia ngomong begini, saya pakai parfum itu bukan buat diri saya, tetapi buat orang lain. Supaya dia cium saya, dia bisa moodnya bagus. Makanya dengan laki-laki perempuan, pakai parfum kalau pergi gereja ya. Supaya orang yang ngelewatin kita, woi segarnya baunya. Ya kan? Yang setuju katakan amin. Ini benar. Ini bisa mendatangkan damai sejahtera. Dari hal-hal yang simpel, kecil. Ya. Itu bisa, kebiasaan yang kita bangun di rumah apa. Ya. Ada sebuah cerita. Ada seorang buta, dia pergi ke rumah temannya yang tidak buta. Dia pergi, ketok pintu, akhirnya mereka ngobrol lama. Namanya orang buta dengan orang tidak buta, ketemu ngobrol lama, kadang-kadang gak nyambung. Akhirnya sampai malam hari. Begitu malam hari, hari sudah gelap. Ya, hari sudah gelap, lalu kemudian yang teman yang buta itu dia bilang, saya mau pulang dulu. Bawa ke lentera, senter. Diketawai kok dong ini temannya yang enggak buta. Kenapa saya bawa senter, saya orang buta. Loh jangan ketawa, tenang. Tahu enggak, si temannya yang enggak buta itu ngomong gini, kamu bawa senter bukan buat kau, supaya orang tidak tabrak kau. Betul apa betul? Kadang-kala kita tidak sadar itu. Ya. Kadang-kala kita mandi dipikir buat diri kita. Kita tidak pakai parfum dikira buat diri kita. Bukan, itu buat orang lain. Sama seperti orang buta tadi. Dengar baik-baik. Jadi temannya itu bilang, bukan buat kau itu senter. Supaya orang kalau tahu kau lewat itu kok tidak ditabrak. Nah kadang-kala kita seperti orang yang tidak buta itu, tidak mengerti. Orang yang buta itu kita nggak ngerti. Apa yang kita lakukan. Makanya dengar baik, kalau hidup mau memberi dampak, bisa dimulai dari hal-hal kecil yang kita lakukan di rumah. Salah satunya rajin enggak ada yang ngerti ini, rajin mandi. Apalagi kalau dingin-dingin begini kan, maunya mandinya 3 kali sehari, 1 kali. 3 hari 1 kali mandinya. Dingin-dingin begini, untung saya sudah pasang pemanas. Asik. Ya. Makanya dengar baik-baik. Kalau kita ditempatkan di mana orang bilang itu tempat buangan, tempat yang gak ada orang melirik. Tapi kalau dengar baik, kalau Tuhan sudah tempatkan engkau di sana, jadilah pembeda yang mengerti katakan amin. Kalau di tempat orang itu bilang itu orang-orang buangan di sana, kalau engkau harus di sana, tempat itu harus menjadi tempat yang favorit, yang setuju katakan amin. Dimulai dari kebiasaan-kebiasaan yang kecil yang kita bangun. Ya. Yang ketiga, terakhir, kalau kita mau menjadi pembeda di tengah kondisi yang tidak ideal, maka poin yang ketiga harus kita lakukan.
Yang ketiga, terus bersekutu dengan Tuhan. Yeremia 29 ayat 12 dikatakan begini, nanti boleh dibaca, tetapi saya mau highlight kata berdoa. Ya, kata berdoa itu salah satu metode atau cara kita untuk bersekutu dengan Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Sama seperti handphone yang terhubung karena ada paket datanya. Kalau dia terhubung dengan internet, dia bisa download apa yang dia butuhkan. Dan dia bisa upload file apa yang dia mau sampaikan. Atau dia mau simpan di internet, di cloud dan lain sebagainya. Sama, kalau malam hari ini ya kita terus terhubung dengan Tuhan, maka dia akan kasih tahu kita jalannya seperti apa. Dia akan kasih tahu kita apa yang akan terjadi, bahkan dia akan memberi kekuatan buat kita. Coba perhatikan di dalam ayat ini, Tuhan sudah janji sama bangsa Yehuda bahwa kalau kamu datang mencari aku pada tahun ke-70, aku akan menemui kamu. Pertanyaan kira-kira begini, kalau kita jadi bangsa Yehuda, kalau kita menjadi bangsa Yehuda, kalau kita dijanjikan Tuhan bahwa akan dipulihkan pada tahun ke-70, kira-kira kita itu kencang berdoa atau tidak? Halo? Wah kan sudah dijanjikan, ya sudah pasti Tuhan berjanji, pasti dia akan tepati. Seringkali kita begitu, salah. Harusnya janji-janji Tuhan diberikan bukan untuk menggantikan doa, melainkan untuk menghidupkan dan mendorong supaya kita terus berdoa, bersekutu dengan Tuhan. Kalau Tuhan sudah pernah janji dalam kehidupan kita bahwa dia akan angkat kita menjadi kepala bukan menjadi ekor. Berdoalah supaya engkau tidak menjadi ekor tapi menjadi kepala. Kalau Tuhan sudah ngomong, Tuhan sudah berjanji engkau akan mendapatkan pasangan hidup, maka berdoalah terus untuk pasangan hidupmu. Kalau Tuhan sudah berjanji, engkau akan kuliah di luar negeri. Tuhan sudah ngomong. Maka berdoalah untuk kuliah supaya engkau bisa keluar negeri. Janji yang Tuhan berikan harusnya mendorong kita untuk lebih berdoa. Yang mengerti katakan amin. Nah perhatikan begini. Di dalam janji Tuhan itu pasti ada kehendak Tuhan. Betul? Karena kalau Tuhan sudah berjanji dia akan tepati. Dan itu berarti kehendak Tuhan. Ya. Makanya kalau kita tadi saya katakan, kalau kita berhasil mengidentifikasi nubuatan, kita berhasil mengidentifikasi janji Tuhan, ya, maka kita bisa dengan tepat berdoa. Kalau kita tepat berdoa, maka Tuhan akan mengabulkan doa kita. 1 Yohanes 5 ayat 14 dikatakan begini, dan inilah keberanian kita untuk percaya, yaitu bahwa ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Ya, kalau kita meminta sesuatu menurut kehendaknya, ia pasti akan mengabulkan doa kita. Makanya identifikasi apa yang menjadi janji Tuhan. Kalau engkau bisa mengidentifikasi apa yang menjadi janji Tuhan, dengar baik-baik. Engkau akan tepat dalam doa-doamu dan doa-doamu akan dijawab Tuhan. Caranya bagaimana supaya kita bisa mengidentifikasi janji Tuhan? Latih dirimu beribadah. Ya, latih dirimu beribadah. Uji setiap roh yang ada. Nah kalau kita bisa lakukan itu, hidupmu akan dahsyat. Hidupmu akan memberi dampak. Hidupmu akan terus dipakai Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Pemain musik saya panggil semua ke depan. Ingat baik-baik bahwa janji Tuhan harus membuat kita semakin tekun untuk berdoa. Janji Tuhan harus membuat kita terus bersekutu dengan Tuhan. Amin. Tutup Alkitabmu, kita bangkit berdiri. Sungguh besar setiamu, kau nyatakan. Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu kau janjikan.
Aku tetap percaya, ku percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu, hanya Kau segalanya bagiku. Katakan, ku percaya janjimu. Ku percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan. Ku percaya, ku percaya. Malam hari ini kita percaya janji Tuhan ajaib dalam kehidupan kita. Mari kita nyanyikan pujian ini. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan. Aku tetap percaya, ku percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu, hanya Kau segalanya bagiku. Percaya, percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya, ku percaya, terukir dalam kehidupanku. Berserah di dalam kekuatanmu, hanya Kau segalanya bagiku. Percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Biar jemaat Tuhan saja nyanyikan pujian ini sambil angkat tanganmu, katakan, ku
Mari lebih lagi kita mau berserah kepada Tuhan. Kita mau lihat janjinya ajaib. Haleluya. Percaya janjimu ajaib. Amin Tuhan. Terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janjimu ajaib. Terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Katakan ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Sama-sama sekali lagi katakan. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Ya, amin. Yang percaya janji Tuhan sama-sama katakan amin. Haleluya. Yes. Kami percaya janjimu ya dan amin. Dan ajar kami Tuhan untuk selalu mengenal janji-janjimu. Bukan hanya janji-janji dari nubuatan-nubuatan palsu. Tapi kami mau mengidentifikasi sehingga hidup kami berkenan di hadapan-Mu. Sehingga hidup kami tidak kehilangan arah. Sehingga hidup kami semakin memuliakan nama-Mu Tuhan. Hamba-Mu sudah memberitakan firman Tuhan. Biar firman Tuhan itu dimateraikan. Dan Roh Kudus akan selalu mengingatkan kehidupan mereka. Bahwa kehidupan mereka harus menjadi kehidupan yang memberikan dampak dalam kehidupan mereka. Dimulai dari hal-hal yang kecil. Hamba-Mu selesai berbicara Tuhan, tapi Roh Kudus akan terus berbicara dalam hati anak-anak-Mu. Mulai dari saat ini sampai mereka dipanggil Tuhan, sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Kami serahkan pemberitaan firman ini hanya di dalam satu nama, nama Tuhan Yesus Kristus yang diberkati Tuhan. Sama-sama katakan, amin. Baik, silakan duduk. Puji Tuhan, saya percaya kita semua diberkati dengan kebenaran firman Tuhan malam hari ini, amin. Yang diberkati Tuhan, mari lambaikan tangan buat Tuhan kita. Puji Tuhan. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Di kursi jemaat Tuhan sekalian ada 2 amplop. Amplop yang pertama untuk operasional pastori dan amplop yang kedua untuk kas gereja. Mari kita angkat amplop persembahan kita dan kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat firman Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan menyertai ibadah ini sampai saat ini. Dan tiba saatnya Tuhan kami mau memberi persembahan kami, besar kecil yang kami berikan, biarlah berkenan kepada Tuhan dan bisa berguna bagi pelayanan-Mu di tempat ini. Terima kasih Bapa yang baik, kami mau memberi dengan segenap hati kami dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Persembahan akan dijalankan dari sebelah kiri, bagian tengah, dan sebelah kanan saya. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan
memberkati persembahan kita. Silakan duduk kembali jemaat Tuhan. Saya persilakan buat teman-teman multimedia untuk menampilkan informasi mengenai kegiatan gereja selama sepekan. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Berikut beberapa informasi kegiatan GBI Oikumene selama 1 minggu ke depan. Doa pelayan dan puasa akan diadakan pada hari Sabtu pukul 6 sore bertempat di gereja. Gladi bersih untuk ibadah raya pertama akan diadakan pada hari Sabtu pukul 7 malam, ibadah raya 2 pada hari Minggu pukul setengah 3 sore, dan gladi bersih untuk ibadah raya ketiga akan diadakan pada hari Sabtu pukul 10 pagi. Ibadah raya Minggu diadakan sebanyak 3 kali, yaitu pukul 9 pagi, pukul 5 sore, dan pukul 7 malam. Ibadah raya yang pertama dan kedua akan disertai ibadah anak sekolah minggu. Ibadah-ibadah ini juga dapat disaksikan secara online melalui live YouTube GBI Oikumene. Bagi saudara-saudari yang ingin mendapatkan dukungan doa, silakan menghubungi nomor berikut. Pondok Daud akan diadakan setiap hari Selasa dan Jumat pukul 3 sore bertempat di ruang sekolah minggu. Bagi jemaat Tuhan yang berkerinduan untuk didoakan, silakan mengisi form pokok doa yang telah disiapkan. Mari tetap saling menopang dalam doa-doa kita kepada Tuhan. Bagi saudara-saudari yang membutuhkan layanan konseling, penyerahan anak, dan pernikahan, silakan menghubungi nomor berikut. Baptisan akan diadakan pada minggu terakhir setiap 3 bulan sekali. Bagi saudara sekalian yang membutuhkan layanan baptisan, silakan menghubungi nomor berikut. Persembahan persepuluhan dan persembahan lainnya dapat ditransfer melalui rekening BCA dengan nomor 7993 111 777 atas nama GBI Oikumene. Jangan lupa untuk mencantumkan keterangan untuk setiap persembahan yang diberikan. Perpuluhan yang jemaat Tuhan berikan akan dipergunakan seluruhnya untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini dan akan dilaporkan secara periodik serta terbuka kepada jemaat Tuhan sekalian. Bagi Bapak Ibu jemaat Tuhan dan saudara sekalian yang rindu untuk melayani Tuhan, silakan mengisi formulir dengan cara scan barcode berikut atau menghubungi nomor berikut. Mari memakai waktu dan talenta yang Tuhan beri bagi kemuliaan namanya. Demikian informasi mengenai kegiatan GBI Oikumene selama sepekan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Pengumuman yang pertama, bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang baru pertama kali hadir, saya mengucapkan selamat datang di GBI Oikumene. Di depan ada adikku sekalian, ada form selamat datang. Nah silakan form itu diisi, kalau membutuhkan pulpen nanti teman-teman Asar akan berjalan di samping kiri kanan Bapak Ibu Saudara sekalian membawa pulpen. Silakan form selamat datangnya diisi, setelah nanti diisi nanti boleh ditukarkan dengan souvenir yang sudah disiapkan sama-sama teman-teman Asar pada saat kita keluar nanti. Silakan diisi. Atau buat teman-teman sekalian yang membutuhkan dukungan doa. Teman-teman Asar juga membawa form permohonan doa sama pulpen, nanti boleh diminta, nanti ditulis, nanti maju ke meja saya dan kita akan doakan di Menara Doa Pondok Daud yang diadakan setiap Selasa dan setiap hari Jumat. Ya, jadi silakan diisi, nanti form selamat datangnya ditukarkan dengan souvenir yang sudah kita siapkan. Itu yang pertama. Lalu yang kedua jangan lupa untuk minggu ini di tanggal 31 kita akan ada 1 kali ibadah tutup tahun. Ibadah tutup tahun hanya didirikan 1 kali tanggal 31 Desember 2024 jam 7 malam 19.00. Nanti kita akan adakan di tempat ini ya tanggal 31 Desember itu ibadah kunci atau tutup tahun. Lalu kemudian kita akan ibadah buka tahun di tanggal 1 Januari 2025 jam 9 pagi. Hanya 1 kali ibadah. Ya, jangan sampai nanti datang di ibadah raya 3, nggak ada ibadah raya 3 karena itu hanya ibadah buka tahun. Nah saya harapkan kita semua ya bisa datang baik di ibadah kunci tahun maupun di ibadah buka tahun. Saya yakin kita semua nanti akan diberkati. Ya nanti ibadah buka tahun akan dilayani oleh Bapak Basuki Trinugroho, Ketua BPD. Lalu kemudian juga nanti akan ada kita pengambilan ayat-ayat tahunan seperti biasa yang kita lakukan. Nanti akan pada saat kita nanti memberikan persembahan, nanti akan kita siapkan ayat-ayat tahunan untuk kita ambil. Itu nanti akan dilaksanakan di ibadah buka tahun dan sepanjang bulan
Januari. Yang mengerti katakan amin. Ya, jadi yang belum punya tempat beribadah tadi saya ulangi lagi, silakan datang di tempat ini, mau bertumbuh di tempat ini. Yang mau melayani boleh juga scan barcode yang kecil, nanti scan di sana. Dalam waktu 2 minggu biasa kita akan panggil untuk mengikuti kegiatan P3. Nggak usah malu-malu. Kak, saya nggak punya teman, nggak punya ini. Nanti kita akan dapat teman baru di tempat ini ya. Jadi silakan bagi yang mau melayani, di scan, ada barcode yang kecil, diisi. Nanti kita akan panggil untuk P3. Mungkin itu saja pengumuman dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Selamat kita mengakhiri tahun 2024 dan menyongsong tahun 2025. Tuhan Yesus memberkati. Kita kasih tepuk tangan kemuliaan bagi nama Tuhan sekali lagi. Saya persilakan kita semua bangkit berdiri. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. Mari sama-sama nyatakan kebesaran Tuhan. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Mari lebih lagi katakan pada Tuhan, sebab Kau besar, amin, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada sepertimu, tiada seperti Engkau, tiada Bapak, kami bersyukur Tuhan, terima kasih malam hari ini. Terima kasih buat lawatan Tuhan yang terus kami rasakan dari awal pertengahan hingga berakhirnya ibadah kami malam hari ini. Biarlah nama Tuhan saja yang dipermuliakan, nama Tuhan saja yang ditinggikan Bapak. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat pelayanan yang kami lakukan malam hari ini. Biarlah pelayanan yang kami lakukan menyenangkan hati Tuhan. Terpuji nama Bapa di sorga, berdoa Tuhan, biarlah kehidupan kami terus serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Tuhan yang memegang kendali kehidupan kami Bapa. Kemanapun kami pergi, dimanapun kami berada Bapa, biarlah penyertaan-Mu, perlindungan Tuhan terus sempurna kami rasakan dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang kami dengarkan malam hari ini. Dan biarlah firman-Mu itu terus menjadi kekuatan, menjadi suluh, menjadi terang dalam kehidupan kami. Kami tidak hanya menjadi pendengar firman Tuhan, tetapi kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan dalam kehidupan kami Bapa. Bapa, kami bersyukur Tuhan buat hamba-Mu yang menjadi berkat malam hari ini melalui firman Tuhan. Biarlah Tuhan Kau pakai terus hamba-Mu semakin dahsyat Tuhan dalam pelayanannya. Dimanapun hamba-Mu berdiri Tuhan menyampaikan firman-Mu, biarlah ada penyertaan Tuhan di sana, ada urapan Tuhan di sana. Dan biarlah setiap jemaat-jemaat yang mendengarkan diperbaharui Tuhan, dipulihkan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Kami juga berdoa buat setiap jemaat Tuhan yang hadir malam hari ini. Kami tidak tahu Tuhan apapun yang menjadi pergumulan mereka, namun kami serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan yang akan memulihkan setiap pergumulan yang dialami oleh jemaat Tuhan malam hari ini. Kami berdoa Tuhan, anak-anak muda-Mu
yang dalam perkuliahan Bapa, kami serahkan. Biarlah Tuhan yang memberikan hikmat, memberikan kekuatan Bapa, memberikan kepintaran, kebijaksanaan yang daripada Tuhan terus mengalir dalam kehidupan anak-anak mudamu di tempat ini Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Berdoa Tuhan buat teman-teman kami malam hari ini Tuhan yang berada di kampung mereka masing-masing Bapa. Biarlah Tuhan mereka pulang ke kampung mereka menjadi berkat buat banyak orang yang ada di sekitarnya, terutama dalam keluarganya Tuhan. Biarlah mereka jadi berkat dalam keluarga mereka masing-masing Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Dan bahkan Tuhan, jika ada teman-teman kami yang dalam minggu ini berencana untuk kembali ke kampung mereka, biarlah pertolongan Tuhan, perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan Engkau berikan kepada mereka Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Dan biarlah Tuhan kehidupan anak-anak muda di tempat ini semakin terus Engkau perlengkapi Bapa. Terpuji nama Bapa di sorga. Malam hari ini juga Tuhan kami berdoa buat orang tua kami, ibu gembala kami di tempat ini Bapa. Engkau pakai terus kehidupan ibu gembala kami di tempat ini. Pelihara Tuhan dalam masa tuanya. Biarlah sukacita, damai sejahtera terus mengalir dalam kehidupannya Bapa. Terima kasih Bapa yang baik, berkati anak-anaknya Tuhan, cucu mantunya dimanapun mereka berada. Biarlah Tuhan Kau selalu memelihara, Tuhan selalu menyertai kehidupan mereka Bapa. Kami bersyukur Tuhan, terima kasih buat lawatan Tuhan yang kami rasakan malam hari ini. Kau berkati setiap para pelayan Tuhan yang mengambil bagian malam hari ini. Dari pemain musik Tuhan, WL Singers Tuhan Yesus, bahkan Tanborin, bahkan multimedia, bahkan kameramen Tuhan Yesus, teman-teman yang di belakang Bapa. Kau berkati setiap talenta-talenta yang Tuhan berikan kepada kami. Dan biarlah kami Tuhan terus mengasah setiap talenta yang Tuhan berikan kepada kami. Kami pakai memuji, kami pakai membesarkan nama Tuhan dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Kelanjutan kehidupan kami malam hari ini Tuhan Yesus, kami terus serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Dan biarlah Tuhan yang terus menjaga kami, Tuhan yang terus melindungi kami Bapa. Kami juga berdoa Bapa buat bangsa kami, bangsa Indonesia, bangsa yang kami cintai Tuhan. Biarlah shalom, damai sejahtera Tuhan tercurah buat bangsa Indonesia. Berkati keamanan atas bangsa ini Tuhan. Berkati setiap pemerintah yang ada di atas bangsa ini Bapa. Dan biarlah setiap pemerintah yang ada menjalankan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan yang Tuhan berikan kepada mereka Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Kami juga berdoa Tuhan buat kota Makassar, dan biarlah Tuhan di kota Makassar ini terus terjadi kegerakan Bapa, dan biarlah api Roh Kudus Tuhan tercurah buat kota Makassar, dan akan terjadi pemulihan demi pemulihan Tuhan. Jiwa-jiwa diselamatkan di atas kota ini, akan semakin banyak jiwa-jiwa yang mengenal Engkau, akan semakin banyak jiwa-jiwa yang datang kepada Engkau, menyembah Engkau, bahwa Engkau adalah juru selamat satu-satunya dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Dan sebentar Tuhan kami akan kembali ke rumah kami masing-masing Bapa. Serahkan perjalanan kami ke dalam tangan kasih-Mu Bapa. Berkati kami dalam perjalanan kami. Tuntun kami, tutup bungkus kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Biarlah kami berjalan dalam sukacita karena Tuhan terus melindungi kami Bapa. Terima kasih Bapa yang baik. Serahkan kehidupan kami malam hari ini ke dalam tangan kasih-Mu. Ini kehidupan kami Bapa, ini doa kami, ini ucapan syukur kami Tuhan. Kami bawa dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunlah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari kita angkat kedua tangan kita terima berkat dari Tuhan. Dan dengarkan firman Tuhan. Sebab Tuhan ialah tempat perlindungan-Mu. Yang maha tinggi telah Kau buat tempat perteduhan-Mu. Malapetaka tidak akan menimpa Engkau dan tulah tidak akan mendekat kepada kemah-Mu. Sebab malaikat-malaikatnya diperintahkannya kepadamu untuk menjaga Engkau di segala jalan. Semoga Bapa sumber segalanya, Gembala Agung kita Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita semua mulai dari saat ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya menjemput kita di awan-awan permai. Bagi Dialah segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu.
Tuhan Yesus memberkati kita semua dan silakan bersatu teduh sejenak.